Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fana Barka. Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya mengenai web e-commerce. Ini adalah tampilan home, tampilan beranda web saya. URL online-nya sudah online di sini, tubasian.sayasemut.su.cc. Eh, di sini terdapat desain header, body, dan footer. Di header sendiri ada sosial media, Facebook dan Twitter. Terus ada kolom search untuk search barang yang telah tersedia. Ada login dan cart untuk melihat barang apa saja yang sudah dibeli. Di sini ada link home, link navigasi website, ada view all ini untuk melihat seluruh produk. Ada link yang hanya menunjukkan sebagian produk tertentu, dan juga ada forum. Web ini menjual tentang harddisk eksternal untuk komputer. Di footernya terdapat halaman-halaman penunjang seperti syarat dan ketentuan, pemesanan dan pengiriman, dan bantuan. Juga ada email. Lalu di pojok kanan bawah ini ada fungsi chatting. Untuk menggunakannya kita harus login terlebih dahulu. Baiklah, kita akan coba langsung melihat kumpulan produk yang tersedia. Nah, ini adalah kumpulan produk yang tersedia. Di bagian atasnya itu ada pagination. Bagian bawahnya juga terdapat pagination. Terus dan produk-produknya tampil di sini semuanya ada 8 produk dari berbagai macam, dari contoh tiga produk, 3 jenis merek: Western Digital, Adata, dan Samsung. Kita bisa memilih satu produk untuk mengetahui detailnya. Di sini ada namanya, Adata hard disk durable, HD710 waterproof, shock resistant, 500 GB dengan harga 750.000. Kita juga bisa melihatkan deskripsinya di sini. Ada kuantitinya dan add page juga. Di sini juga ditambah tab keterangan masing-masing seperti delivery, returns, dan info cares. Lalu kita bisa memperbesar gambar harddisknya. Bisa memperbesar. Terus kita juga bisa add back, tapi sebelumnya kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Kita juga bisa melihat tampilan produk hanya dari merek tertentu. Misalkan saya ingin Western Digital, maka yang muncul adalah produknya Western Digital. Dan juga kita bisa lihat forum. Di sini ada contoh forum yang diposting oleh user. Ada fotonya juga. Misalkan kita contoh ke forum tes. Ini terlihat dia di reply 3 kali. Lalu untuk menambahkan thread itu sendiri kita harus login. Kita harus login terlebih dahulu, atau bisa menggunakan akun yang sudah ada. Nah, ini thread, judul threadnya tadi tes, terus di bodinya testing coy, dipostednya sama user siapa di sini terlihat, dan di reply oleh user siapa, dan komentarnya apa. Sini terdapat. Kita bisa back, kita bisa lihat thread yang lain. Lalu kita bisa menggunakan fungsi search seperti Adata. Bisa search harddisk Adata. Nah, ini muncul harddisk Adata. Kita ingin melihat semua produk, view all, atau kembali ke halaman utama. Lalu kita akan mencoba login. Kita akan mencoba login.
gunakan user yang telah saya masukkan sebelumnya ke database. Nah, di sini ada tampilan dashboard user, ada order. Order ini adalah tampilan histori pemesanan yang telah kita lakukan. Dan juga ada log payment, berapa kali kita telah melakukan pembayaran di sini. Kita bisa log out, bisa ke dashboard, atau kita bisa ngecek back. Dan juga kita bisa masuk chatting di sini. Kita bisa enter chat untuk melakukan chatting. Ini online, kita bisa langsung online user kita. Nah, di setting. Kita bisa lihat WP penunjang, syarat dan ketentuan, pemesanan pengiriman, bantuan. Bisa kembali ke dashboard. Nah, di sini kita juga bisa mencoba untuk membeli satu produk. Misalkan saya ingin membeli Samsung. Kita akan mencoba demo pembelian harddisknya. Nah, saya coba akan beli harddisk ini, Samsung M3. Akan add to bag. Nah, ini adalah tampilan shopping bag. Di sini menambah satu produk di sini. Jika kita memesan 2 atau 3, 4, di sini akan bertambah sesuai jumlah yang dipesan oleh kita. Di sini ada simulasi order kredit. Di sini ada ID produknya. Ada kuantitinya juga, kita beli berapa. Kita bisa lihat ini link produknya. Bisa kita remove untuk misalkan kita tidak jadi membeli produk ini, kita bisa remote produknya. Lakukan remove, nanti produknya akan ke remove. Si loading. Nah, cart ada informasi bahwa cart itu kosong karena di cart itu hanya ada satu produk tadi kan, jadi cartnya menjadi kosong. Kita coba lagi ulangi. Di sini your bag-nya jadi kosong lagi. Kita akan add to bag. Kita bisa order langsung di sini. Hasil proses. Nah, dia langsung akan dipindah ke order, log order kita. Nanti di sini akan bertambah Samsung. Harga 649.000. Kita juga bisa bayar cicilan. Kita bisa upload contoh transaksi yang telah kita gunakan, yang kita transfer, maka kan ada bukti transaksi. Untuk sementara kita bisa coba file dummy dulu yang tidak terlalu besar. Mungkin yang wallpaper ini kita bisa open, lalu kita bisa jumlahkan transfernya, misalkan 900.000. Submit. Dia akan mengupload gambar itu, lalu akan ditambahkan di
di log payment. Nah, ini bertambah ya, pembayarannya sejumlah 900.000. Lalu kita juga bisa, karena kita tadi sudah login, kita juga bisa buat trade di sini. Misalkan judul trade-nya barang saya terlambat dikirim. Nah, ini isinya, isi trade-nya. Ini bisa kita tambahkan langsung. Atau kita bisa cancel. Nah, ini langsung ada muncul di sini. Kita juga bisa mereply postingan lain. Misalkan, oke, testing berhasil. Bisa mereply tweet orang lain. Nah, ini oke, testing berhasil. Setting sudah. Lalu untuk di website biasanya suka ada sesuatu yang user klik, entah itu dia salah masuk link, mengklik link, salah masuk link, atau ke area page yang salah. Maka saya sudah menyiapkan yang namanya 404 page. Misalkan saya punya kayak gini, linknya asal dan tidak terdeteksi itu sebagai link yang valid, maka dia akan otomatis di-redirect ke 404 page not found. Seperti ini tampilannya. Kita bisa balik lagi ke home untuk mengembalikan user ke alamat yang benar. Oke, selanjutnya kita logout. Oke, user logout. Nah, selanjutnya kita akan coba register here. Nah, ini kolom register, kita bisa buat user baru. Misalkan ini user, passwordnya samain aja, ini user, full name-nya ini user, emailnya ini user @gmail.com, addressnya alamatnya Bandung, phone numbernya salah aja. Nanti ya, email user ini harus diingat karena ini adalah yang diperlukan untuk login. Oke, kita bisa langsung coba. Ini user. Nah, kalau ini user ini masuk, kita udah bisa langsung coba forum. Kita bisa buat thread juga, judulnya misalkan testing dari ini user, testing buatan user, kita tambahkan. Nah, testing buatan ini user. Terus di sini juga bisa chatting langsung. Nah, ini user bisa masuk online, terdeteksi atau pakai ekspresi. Oke, bisa reply. Coba cek ke JNE-nya. Di sini image tidak ada karena belum upload ya. Ya, gitu. Itu adalah contoh pembuatan user baru. Kita bisa logout. Oke, logout. Selanjutnya kita akan coba masuk ke halaman admin. Jadi saya menyiapkan halaman admin untuk memasukkan produk, mendelete, atau menambahkan user baru. Nah, ini login adminnya dengan menambahkan /admin di sini. Maka dia akan di redirect ke loginnya admin di sini. Login adminnya adalah admin@admin.com, passwordnya admin.
kita bisa login. Nah, bisa login di sini. Nah, di sini ada grafik, ada log visiting. Kita bisa menambahkan produk di sini. Produk name-nya, tes, produk seriesnya, ya series berapa gitu kan. Produk price-nya misalkan 900.000. Produk image-nya kita bisa choose dari contoh, misalkan kita coba pakai wallpaper lagi. Ini produk description-nya ya. Ini description. Tipe produknya di sini ada tiga produk. Misalkan saya pengen namakan Samsung. Nah, teksnya juga coba update produk, atau ini harddisk keren loh. Oke, kita bisa langsung add. Koneksinya lumayan lambat di sini, jadi harus bersabar. Dashboardnya kita bisa lihat list produknya, nanti bisa add user juga, dan kita juga bisa ngedit produknya atau delete. Kita bisa langsung visiting view store-nya. Oke, produk ditambahkan. Kita bisa lihat di list produknya. Nah, ini list produk yang sudah ditambahkan. Nah, ini testing ada di sini. Samsung mereknya. Produk seriesnya 324 ini dan harganya 900.000. Kita bisa edit. Nah, kita bisa edit di sini atau kita bisa delete. Nah, kita lihat di front end-nya. Kita bisa lihat di front end-nya. Nah, Samsung admin panel. Nah, ini merek tes. Kita akan lihat contohnya di tes. Nah, ini tes. Kita bisa lihat di sini deskripsinya ada. Nah, ini picture-nya karena lama, jadi karena besar picture-nya jadi keluarnya lama, berhubung koneksi juga. Nah, ini contoh picture tadi di-upload. Nah, ini ada deskripsinya, ini namanya tesnya, harganya 9.000. Nah, berhasil. Lalu kita akan coba delete. Ya, kita edit dulu. Misalkan namanya jangan tes, ganti Samsung. Namanya kan ganti Samsung. Kita unduh coba dulu fungsinya. Samsung tes update. Kita lihat produknya akan berubah atau tidak. Update. Nah, di sini produknya kita Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using only your keyboard. If you already know how to use VoiceOver, press the V key kita now. lihat apakah nama produknya akan berubah di If you sini. want to learn how to use VoiceOver, press the space bar now. Nah, Samsung Test Update berhasil. Lalu kita akan coba delete. Kita delete, akan hilang. Nah, ini Samsung Test Product yang kita delete di sini. Kita lihat dulu di Samsung di store-nya. Nah, ini Samsung Test Update-nya ada. Dan ketika kita coba untuk delete, oke, kita coba lihat apakah hilang. Ya, hilang. Produknya sudah terdelete karena produknya sudah terdelete. Di sini juga kita bisa lihat view user. Nah, ini user yang terdaftar, begitu juga role-nya. Karena jika kita menggunakan role selain admin untuk login di sini, maka tidak akan bisa. Si admin juga punya hak untuk menghapus user-user yang telah terdaftar. Ada fungsi refresh. Terus kita juga bisa hide or show di sini. Juga bisa add user.
coba get user testing dari backend admin. Passwordnya testing aja, full name-nya testing, emailnya testing@gmail.com, addressnya asal, sistemnya Bandung. Akan coba add, oke, berhasil, tidak ada error, pesan error. Nah, ada testing Gmail. Kita juga bisa delete usernya. Ya, kita juga bisa delete usernya. Nah, hilang. Itu tidak akan bisa login. Yes, kita bisa di sini juga terdapat login admin, dan di sini juga kita bisa masuk sebagai admin. Admin hadir. Nah, terus dashboard, kita bisa balik lagi ke tempat dashboard tadi. Nah, kembali lagi ke sini, dan juga kita bisa melakukan logout. Setelah logout, dia akan balik lagi ke form login. Nah, di sini. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.